Mengenal pembiayaan syariah. Apa itu pembiayaan syariah? Pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah pada perusahaan pembiayaan konvensional. Bagaimanakah konsep pembiayaan syariah? Konsep pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang berasaskan kemitraan, keadilan, dan transparansi. Adapun karakteristik dari pembiayaan syariah itu sendiri antara lain: 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. 2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang atau time value of money. 3. Konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif atau kegiatan yang mengandung gharar dan maisir. 5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. 6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Apakah landasan hukum pembiayaan syariah? Dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan syariah ini tentunya berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku, baik aturan-aturan secara prinsip syariah maupun aturan-aturan secara hukum positif. Aturan secara prinsip syariah mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau biasa dikenal dengan fatwa DSN MUI, yaitu aturan-aturan mengenai akad-akad transaksi beserta ketentuannya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan cara hukum positif diantaranya mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan antara lain 1. POJK nomor 47 tahun 2020 tentang perizinan dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah. 2. POJK nomor 10 tahun 2019 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. 3. POJK nomor 29 tahun 2020 tentang tata kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya. Apa saja akad-akad pembiayaan syariah? Ada banyak sekali jenis-jenis akad pembiayaan syariah berdasarkan fatwa DSN MUI. Di antaranya adalah 1. Murabah, yaitu akad jual beli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 2. Salam, yaitu akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dulu dengan syarat-syarat tertentu. 3. Istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. 4. Mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 5. Musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 6. Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 7. Dan akad-akad lainnya. Apa saja manfaat yang didapat dari pembiayaan syariah? Dengan pembiayaan syariah ini, masyarakat tentunya akan merasakan berbagai macam manfaat, antara lain: yang pertama adalah prinsip kemitraan bagi hasil, seperti pada akad mudharabah dan musyarakah, bahwa akad-akad ini didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama. Yang kedua adalah prinsip keadilan dengan skema pembagian hasil yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah
kepastian harga. Seperti pada akad jual beli murabahah, pada akad nilai ini angsuran bersifat tetap sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan keuangannya. Yang keempat adalah fleksibilitas, yaitu bahwa akad-akad pembiayaan disesuaikan berdasarkan kebutuhan nasabah dan objek transaksinya.